Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rais Ma'had, Ustadz Rajab dan para asatid yang tidak bisa sebutkan satu persatu, kakak kami Ustadz Imam dan teman seperjuangan Ustazah Nunun. Dulu saya di Kairo, cuman ngambil full dan top ambil bed saja ya. Saya bangga, tadi saya diculik oleh Ustadz Imam dari Jatim Park 2 kemari ya Deku. Tapi saya bangga, senang bisa jumpa dengan para bidadari surga ini. Saya tadi ditemani oleh bidadari dari Jakarta, namanya Teh Leni Martina binti Haji Brodak di belakang. Ini mantan pacar saya. Saya istri. Sekarang jadi istri di belakang. Juga ditemani oleh guru kami, ada Pak Haji Hengki di sini, Ustadz Imam, dan izin bolehkah kami berdoa bersama-sama, semoga walaupun usia 3 tahun ini tazkiyah tetapi sudah kelihatan matang dan dewasa. Amin. Dan semoga keilmuan di tazkiyah ini bisa menjadi kawah candra di mukanya Indonesia. Dan semoga punten sekali sahabat adik-adikku, para bidadari surga ini harus mewarnai negeri ini menjadi putri-putri yang solehah. Amin. Kemudian melahirkan anak-anak soleh dan solehah. Dan siap menjadi backup pemimpin-pemimpin soleh. Baik, izinkan kita doa bersama-sama. Kenapa ini ya? Haba doa hasbi rabbi jalallah. Apa ya? Baik, kita bareng-bareng khususkan kami, mudah-mudahan tazkiyah ini menjadi sekolah terbaik Indonesia dan juga internasional, dan semoga para ustadz dan ustadzahnya sabar dalam membina kita semuanya. Bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz Imam. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Mari. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Kita coba terjemahkan ya. Allah yang maha agung telah mencukupkanku, tiada Tuhan di hatiku kecuali hanyalah Allah. Dengan segala petunjuk Rasulullah Muhammad, tiada Tuhan di hatiku kecuali hanyalah Allah. Mari adik-adik. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ufawwidu amri. Ya Allah, sekolah tazkiyah ini semoga menjadi sekolah kawah candra di muka
yang melahirkan putra-putri yang soleh dan solehah. Ya Allah, titip para kiai, para ustadz dan ustazahnya menjadi ustadz terbaik dan sabar dalam memberikan keilmuannya. Ya Allah, berikanlah keilmuan yang manfaat dunia akhirat. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa bisirril Fatihah. A'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustadz Imam, terima kasih. Ini saya bicara apa ya? Adik-adik maaf saya pakai baju begini. Ini ketika saya traveling musafir keluar. Berapa tahun yang lalu saya berangkat bersama RCTI dengan 20 kru ke 6 negara. Berawal ke Turki, kemudian ke Prancis, dari Prancis kemudian ke Spanyol, dari Spanyol baru ke Israel. Dari Israel ke Jordania, baru ke Saudi Arabia. Itu boleh dilihat di YouTube Kaki Langit Kang Rashid. Sebetulnya termasuk rangkaian jalan ke Jatim ini pun dalam rangkaian itu. Jadi Kang Iman izin bahwa Kang Rashid tiba kemarin di sini sekitar asar di airport Surabaya. Kemudian meluncur ke Bangkalan, Madura. Ziarah kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan. Adik-adik kalau tahu ada kitab Babon namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu adalah kitab untuk bisa menguasai alat. Nah, yang membawa ilmu itu ke Indonesia adalah beliau Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian beliau melahirkan para putra-putri terbaiknya, salah satunya kakek Gus Dur namanya Kiai Haji Hasim Al-As'ari, Tebu Ireng. Ya, itu adalah murid dari Kiai Haji Khalil Bangkalan. Dari Kiai Haji Hasim Al-As'ari lahirlah para putra-putrinya. Menjadi pertama Kiai Haji Wahid Hasim melahirkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sekarang yang megang adalah Kiai Haji Gus Solah. Kemudian saya hadir ke sini ke Universitas Brawijaya, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi. Tadi selesai juhur. Jadi kami dalam rangkaian itu semoga hasil pertemuan ini bisa disampaikan ke adik-adik ya. Jadi izinkan dalam rangkaian paparan ini sebetulnya tazkiyah sudah menemukan poin yang ketiga. Waktu saya belajar di Mesir, saya ingat sekali ketika Syekh Ali Jum'ah dulu adalah rektor Mesir, kemudian menjadi mufti. Beliau menyampaikan kalau kita mau dapat ilmu harus melalui 3 tahapan. Ilmu itu adik-adikku ya. Pertama di Al-Azhar itu dulu dengan Ustadz Imam, Ustazah Nunun itu ada 3 tahapan mendapatkan ilmu. Prosesnya, pertama ada ilmu dirosah. Ada ya. Yang kedua ilmu diroyah. Yang ketiga ilmu tazkiyah. Udah dapat kan? Apa ada deh? Ilmu dirosah. Yang kedua ilmu diroyah. Yang ketiga ilmu tazkiyah. Adik-adik sudah nomor 3 dapat tazkiyah. Kan kita sekolahnya nama tazkiyah kan? Oke. Mudah-mudahan betul-betul nama tazkiyah itu merasuk ke dalam setiap sanubari di santri-santrinya dan guru-gurunya. Amin. Amin. Kang Rashid, apa itu ilmu dirosah? Ilmu dirosah itu ilmu yang bisa didapatkan dengan belajar. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu ilmu dirosah. Hanya bisa didapatkan di bangku sekolah. Jenjang. Yang kedua, setelah itu harus naik kelas, mendapatkan ilmu diroyah. Ilmu diroyah itu adalah kita mendapatkan ilmu silsilahnya ke Rasulullah SAW. Seperti kalau mau mendapatkan ilmu Ibnu Malik, Alfiyah, kalau dari Indonesia dari guru kita. Dari guru kita ke kiai kita. Dari kiai kita kepada ulama kita. Dari ulama kita ke Kiai Khalil. Dari Kiai Khalil baru ke Imam Ibnu Malik di Makkatul Mukarramah. Nah itu silsilah itu namanya ilmu diroyah. Kalau ada missing link, putus
tidak ada keterkaitannya, maka menjadi maktu, putus. 2. Nah, ilmu dirosah ada di boarding school. Ilmu diroyah ada di pesantren. Nah, di tazkiyah digabungkan antara dirosah dan diroyah. Sudah jadi. Gabungan dari ilmu dirosah dan ilmu diroyah namanya tazkiyah. Subhanallah. Ya. Betul Kang Rosid, saya jadi tergugah gitu ya dengan apa yang sudah Kang Rosid sampaikan. Kita ini mencoba untuk menjadikan sekolah tazkiyah ini sekolah yang sifatnya holistik. Artinya ilmu-ilmu yang dipelajari di bangku sekolah, SMP, SMA dan sebagainya. Kemudian kita juga mencoba untuk menggabungkan ilmu-ilmu yang ada di pondok pesantren. Dan lahirlah ternyata tingkatan ilmu yang paling tertinggi yaitu ilmu tazkiyah. Ah, ini bisa menjadi alasan nih kenapa ini tazkiyah ini dinamakan tazkiyah ini. Karena holistik, sistem holistik yang kita pegang ini. Mudah-mudahan, betul Kang Rosyid, mudah-mudahan, amin. Mangga, silakan. Ada sebentar ya, masih fokus nih? Tidak gagal fokus kan? Hati-hati deh, kalau gagal fokus nanti gagal paham. Ya, kids zaman now gitu. Lihat adek, pertama nikmati proses di tazkiyah. Nikmati proses belajar mengajar, to be progress, don't protest. Ya, nikmati proses, to be progress, don't protest. Nikmatin. Baik. Sekelumit sedikit lagi izin Kang Rasid. Pertama apa tadi? Ilmu dirosah. Yang kedua ilmu diroyah. Yang ketiga melahirkan ilmu tazkiyah. Tazkiyah itu adalah pembersihan batin. Maka dia cerdas tapi dia sombong, dia hanya dirosah, tidak diroyah. Harus konsep, betul tadi Ustadz Imam namanya holistik. Tapi ada adekku, bahwa punten sekali, untuk mudah simpelnya begini, untuk mudah simpelnya, saya akan masuk kepada cyber generation. Kang Rasid, saya agak bingung, itu kalimatnya terlalu tinggi, ilmu dirosah, ilmu diroyah, ilmu tazkiyah. Saya singkat deh. Ilmu dirosah itu adalah learning to know. Learning to know. Itu ilmu dirosah. Oh tahulah tahajud, tahu fisika, tahu kimia, tahu biologi, begitu. Itu namanya learning to know. Sebatas itu. Tapi jangan cukup di level itu, harus naik kelas. Apa yang kedua? Learning to do. 2. Ilmu yang kita dapatkan di tazkiyah harus dipraktekkan di rumah, dipraktekkan di lapangan. Itu to do. Nah, pergabungan antara learning to know plus learning to do melahirkan learning to be. Nah, itu namanya holistik. Ini satu paket. Adik-adikku, semoga selama belajar di sini mendapatkan itu semua. Insya Allah Ustadz Rojab dan tim para asatid, Ustadz Imam dan Ustadz Jahnun dan yang lainnya bisa memberikan itu. Apa tadi deh? Learning to know. Naik learning to do. Naik learning to be. Oke. Untuk contoh Kang Rasid, apa contohnya? Jeruk contohnya. Ada tahu jeruk? Taib. Oke. Untuk menikmati jeruk, nih adek, untuk menikmati jeruk 3 tahapan, 3 langkah. Pertama, si jeruk setelah dipegang, kupas dulu, apa dikupas? Kulitnya. Setelah dikupas kulitnya, keluarkan isinya. Setelah dikeluarkan isinya, cicip. Apa dek? Kupas kulitnya, keluarkan isinya, cicipin rasanya. Nah, ngupas kulit itu namanya learning to know. Mengeluarkan isi itu namanya learning to do. Mencicipi rasa itu namanya learning to be. Nah, kalau hanya kerjaannya ngupas kulit terus, mengupas biologi, mengupas kimia, mengupas fisika,
mengupas tafsir, mengupas hadis, hanya baru mengupas gitu. Lakukan atuh, tidak hanya jangan NATO, no action talk only. Itu satu paket, namanya holistik, cangkang, isi, rasa. Kalau dalam konsep dialognya malaikat Jibril bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terima kasih. Malaikat Jibril menancapkan ilmu di jantung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya begini, alam nasroh laka sodrok, ya Muhammad, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Semua ilmu sudah ada di jantungmu dan di dadamu Muhammad. Tinggal install. Sudah ada. Ilmu tazkiyah sudah ada di jantung Muhammad, tinggal diinstal. Tapi kalau Nabi Musa minta, Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Nabi Musa harus melakukan sebab, ikhtiar, belajar, minta. Rabbis rohli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yasirli amri, mudahkan urusanku. Kemudian, wahlul uqdatan min lisani, jangan engkau kilukan lidahku yang cadel ini. Yafqahu qauli, supaya apa yang aku ucapkan dipahami oleh santri santriwati di tazkiyah ini. Diminta dulu. Kalau Nabi Musa, kalau Rasulullah tidak diminta, sudah ada di jantungnya. Begitupun juga umatnya, sudah ada di jantung kita semua. Tinggal pandai menginstalnya. Oke. Nah, itu semua kalau boleh disingkat. Itu adik-adikku, cangkang jeruk namanya learning to know. Cangkang teh kulit. Kulit jeruk itu namanya learning to know. Isi jeruk namanya learning to do. Rasa jeruk itu namanya learning to be. Kalau dialog antara malaikat Jibril Mas Imam dengan Rasulullah SAW, cangkang bungkus kulit itu namanya Islam. Isi itu iman. Rasa itu ihsan. Oke adek, ulangi. Apa tadi adek? Apa tadi? Kulit jeruk Islam. Isi jeruk iman. Rasa jeruk ihsan. Pinter. Maaf adek, rukun Islam berapa? 5. Rukun iman berapa? 6. Rukun ihsan? 1. Islam 5, iman 6, ihsan 1. Apa Kang Rasid definisi ihsan? Merasa dilihat oleh Allah atau merasa melihat Allah? Lihat Allah. Nah, itu semua disingkat oleh Dr. Ari Ginanjar 165. 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam. Maka ISQ 165, Simatupang, Jakarta Selatan. Paham? Cukup. Paham ya. Nah, mudah-mudahan tadi Ustadz saya baca, kemudian lihat dan filmnya tentang tazkiyah, itu sangat holistik. Semoga bisa mendapatkan itu semua. Sebagai penutup Ustadz Imam. Ya, jadi mudah-mudahan itu adek yang tadi mudah-mudahan kita bawa ya. Learning to know, learning to do, learning to be. Islam, iman, ihsan. Kulit jeruk, isi jeruk, rasa jeruk. Satu paket. Yang terakhir adik-adikku titip sekalipun ya. Saat ini tadi saya ada dialog dengan mahasiswa Unibrau bahwa mereka sedang gelisah saat ini. Mereka itu sedang gegana. Apa Kang Rasid? Gegana itu gelisah, galau, merana. Ya. Dan kedua mereka itu sedang andilau antara dilema dan galau. Andilau ya. Andilau ya. Tapi kenapa atuh mereka itu mahasiswa zaman now itu mereka sedang gelisah. Fakultas Ilmu Administrasi di Unibrau sedang dilanda hedonis. Dia berbangga-bangga dengan kecantikannya, berbangga-bangga dengan kegantengannya, berbangga-bangga dengan mobil Lamborghini-nya, berbangga-bangga dengan motor Harley Davidson-nya. Maka dia angkuh, dia baru learning to know, belum learning to do.
Di tazkiyah sudah melakukan itu, learning to know sudah, learning to do sudah, dan terakhir akan learning to be. Ya, Kang Rasid kenapa sebabnya? Satu sebab, bahwa mereka dan kita sedang dihadapkan dengan sebuah generasi, namanya generasi cyber generation. Kang Rasid, apa tanda-tanda cyber generation? Nih punten, ada 5 tandanya. Semoga ada waspada, semoga tanda-tanda ini tidak ada pada kita. 1, nih adek, yang terjadi punten, maaf ada cabai-cabean, gitu ya. Ada tahu cabai-cabean? Oh, kok tahu ya Ustaz Imam? Tahu atau kan zaman now ya. Gini, ini adalah generasi yang dilahirkan oleh cyber generation. Pertama, generasi alay-alay. Yang kedua, generasi api. Apa alay-alay, Kang? Anak SMP, SMA di Jakarta sana, nggak tahu di Surabaya. Itu alay-alay, melayang-layang. Dia tidak membumi, ngelayang terus di dunia maya. Tandanya ada 2, nih adik-adik. Tanda anak-anak alay-alay ada 2 tandanya. Pertama, dia tidak bisa menentukan sikap. Ya, dia tidak bisa menentukan sikap. Contoh, ditanya begini Kang Imam, ditanya, "Nak, papa nanya, Nak, kamu tuh mau bakso atau mau nasi?" Terserah. Itu jawabannya. Nah, kamu itu mau abu bastik, mau steak apa mau comro? Terserah. Nah, kamu teh mau nikah apa mau jomblo? Terserah. Gitu. Kalau ini tidak alay, kalau ini tidak alay ya. Nah, dia jawab terserah. Dia tidak punya keputusan. Itu tandanya ya. Yang kedua, tanda orang-orang alay akibat cyber generation. Yang kedua, dia tidak bisa mendeskripsikan sesuatu. Contoh, dia sekolah di SMA, sekolah di kelas 2 SMA fisika, ditanya pulang ke mamahnya, "Nak, tadi yang ngajar fisika siapa Pak gurunya?" Ada ya? Nah, yang ngajar biologi siapa? Nggak tahu mah. Oke. Yang kedua, apa isinya? Gitu deh. Terus kemarin ada camping di kawasan Batu. Apa kegiatan camping? Gitu deh. Itu beliau tidak bisa mendeskripsikan apa yang dia rasakan. Itu tandanya alay-alay. 1. Yang kedua, dia api, adik-adikku maaf. Api itu angkatan gravitasi membumi dia. Nah, maka efeknya lahirlah cabe-cabean. Kalau cabe-cabean adalah perempuan, kalau laki-laki terong-terongan, gitu ya. Kalau banci terong dicabein. Oke. Itu mah intermezzo ya, intermezzo. Taib. Adik-adikku. Nah, itu kondisi di Jakarta. Nah, muncullah satu generasi namanya adik-adikku. Aduh, kok gini ya mic-nya. Sebentar deh ya. Itu namanya cyber generation. Oke adik, tandanya ada 5. Waspada ya. 1. Ya, 1. Pertama, tanda cyber generation itu dia sangat update teknologi. Update, Pak. Walaupun di dinding tembok dia update. Mama, kids zaman now itu handphonenya jadul banget mah. Ganti dong, ada iPhone 10 sekarang mah. Paling tahu dia. Belum ada kan, di Amerika ada gitu ya. Itu sangat update teknologi, itu tanda generasi cyber generation. Yang kedua, tanda orang-orang cyber generation itu dia sangat pasti punya sosmed. Entah itu Twitter, entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, entah itu Facebook. Maaf adik-adikku, kalau Twitter enak nge-tweet ya. Kalau iPad masa ngepet? Mending Twitter ya, pasti punya sosmed. Dan yang ketiga, tanda orang yang cyber generation, dia serba instan. Serba instan. Pingin pinter, instan. Mau nikah instan.
Pengen sukses, sukses instan. Dia serba instan, itu bahaya. Mau sukses, belajar hanya setelah subuh, baru belajar jam 6 sudah ujian. Atau belajar dari kemarin, atau kok instan banget belajarnya. Itu tandanya, oke? Itu tandanya Kang Imam. Dan terakhir yang keempat, tanda orang yang cyber generation, dia adalah tidak teliti dan pertama tidak teliti, yang kedua ceroboh. Dapat berita, share. Dapat berita, share. Dicek dulu beritanya, sahih atau doif. Kirim, gitu ya. Dan terakhir, tanda orang cyber generation itu adik-adikku, dia konsumtif. Update terus handphone, update terus. Maka ada kisah dari Jakarta sana, Jakarta Barat. Ada seorang anak kelas 2 SMA minta ke mamahnya, "Mah, bosen mah handphone begini, tolong mah beliin dong handphonenya." "Nak sebentar nak, mamah kan hanya pegawai cuci piring nak. Doain mamah ada duit hari ini, nanti mamah belikin buat kamu nak." Pulanglah dari pekerjaan, dia pergi ke toko handphone. Dia beli handphone namanya Asia Hidayah. Dulu Asia Hidayah. Dikasih ke anaknya. "Mah apa ini?" "Handphone buat kamu." "Ini apaan nih mah, handphone Asia Hidayah?" "Mah cukup aku yang dapat hidayah dari Allah, jangan handphone." Ya, dia tidak mau itu handphone Asia Hidayah. Kids zaman now begitu tuh. Tidak mau handphone yang Asia. "Mah atuh jangan begini dong mah, aku pengen handphone yang touchscreen." Touchscreen gitu ya. "Bosen mah, nanti kalau handphone itu mah jempol aku lebar mah, nekit terus itu." "Coba mah, bosen mah. Kita beli makan setiap hari sentuh kaca keluar tempe, sentuh kaca keluar ikan, warteg gitu." Gitu ya. Dia bosen handphone gituan. Dia pakai apa? Yang dia pakai adalah pingin handphone touchscreen. Padahal rumahnya, punten adekku, rumahnya hanya bilik dan triplek 4L. Kata orang Betawi 4L. Lu lagi saking kecilnya. Gitu ya. Nah, dia konsumtif, ini bahaya dek. Maka punten sekali di kawasan Pantura, itu saking dia harus mengisi bensin, lebih baik perut lapar daripada paket internet habis. Maka punten adik-adik, semoga adik-adik di sini menjadi bidadari surga yang mewarnai Jakarta dan Nusantara. Amin. Sebab maaf sekali, demi handphone, punten sekali, demi handphone dia jual diri. Na'udzubillahi min dalik. Maka insya Allah atas bimbingan para ulama, bimbingan para ustadz, dikomando oleh Ustadz Rajab dan yang lainnya, semoga adik-adik menjadi putri-putri yang salehah menjadi bidadari surga. Amin. Nah, Kang Rasid, lalu apa lawannya? Lawan cyber generation ada satu lawannya, namanya fast generation. Itu lawannya. Kang Rasid, apa itu fast generation? Satu, F-nya fatonah, A-nya amanah, S-nya siddiq, T-nya tablig. Itu sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya fast generation. Insya Allah itu sudah dipupukkan di sini. Dia jujur, dia amanah, dia tablig, dia fatonah, dia adalah the messenger. Maka sifat-sifat ini insya Allah para ustadz akan memberikan ini. Itu adalah kanter meluruskan cyber generation. Maka adik-adik yang ada di Tazkiyah ini sedang dipersiapkan menjadi tokoh-tokoh nasional yang mewarnai negeri ini. Siap adik ya? Siap. Nah itulah sekelumit Kang Imam. Dan dari konklusi ini tadi Ustadz Rajab sudah menyebutnya. Ingat 3 tahapan. Learning to know, learning to do, learning to be. Islam, iman, ihsan. Lihat gedung ini, adik-adikku, lihat gedung ini. Kita belajar ke gedung ini. Rukun Islam itu adalah seperti gedung ini. Maaf, tolong pegang sholat. Ya, pegang sholat. Lantainya syahadat. Ya, dindingnya puasa. Pintunya zakat. Jendelanya haji. Tiang dan atap adalah sholat. Pertanyaannya, ini gedung sudah ada tiang dan atap, tapi belum ada jendela, masih bisa sholat nggak? Bisa. Taib.
Ini gedung sudah ada tiang dan atap, tapi tidak ada pintu. Masih bisa sholat? Oke. Ini gedung ada tiang dan atap, tapi nggak ada dinding. Bisa sholat? Bisa. Tetapi kalau gedung ini nggak ada tiang dan atap, bisa sholat? Tidak. Oke. Sholat itu kata sabda Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang. Maka adik-adikku, kalau kita ingin sukses, jaga sholatnya. Oke? Maaf adik lihat, tiang itu kalau kita tidak punya tiang, ambruk akhlaknya. Maaf, puasa nol nilainya. Zakat nol nilainya. Haji nol nilainya. Mengaji Quran nol nilainya. Ngasih yatim piatu nol nilainya. Bakti ke guru dan orang tua nol nilainya. Kang Rasid itu nol berserakan. Terus kumaha atuh Kang Rasid cara itu nol bisa bermakna. Untuk itu nol bisa bermakna kasih angka. Kasih angka. Insya Allah itu nol dapat bermakna. Apa Kang Rasid itu angka? Angka itu adalah sholat. Ibadah tanpa sholat nothing. Ibadah plus sholat everything. Oke? Sehebat apapun puasa Anda, sehebat apapun zakat Anda, sehebat apapun mengaji tahajud Anda, tetapi tidak sholat, nothing. Maka punten supaya sholat ibadah kita itu bermakna, plus sholat di awal waktu berjamaah di masjid, itu adalah everything. Angka 1, Kang Rasid, saya tadi capek, habis jemput anak-anak, pulang ke rumah jam 2.30, kata ibu-ibu tuh. Sehingga pas pulang ke rumah baru sadar, saya belum sholat. Akhirnya dia sholat di akhir waktu. Allah tetap adil adik-adikku. Itu ibu dikasih angka 1 oleh Allah. Karena dia di akhir. Di mana letak angkanya? Di ujung. Jadi nilainya 0,1. Di ujung sholatnya. Coba kalau di awal. Jelek 1 di depan. Dapat angka 12, 0 puasa, 0 zakat, 0 mengaji di tazkiyah, 0 hafal Quran. Ada 12 0 plus 1 di depan, apa nilainya? 1 triliun. Itu. Nah, oleh karena itu adik-adikku, Kang Rasid ngasih rahasia. Tapi jangan kasih tahu orang-orang ya, buat kita aja. Ya, buat kita aja. Rahasia ya, Rahasia nih. Untuk mengakhiri pertemuan ini, nanti Ustadz Imam, Ustadz Rojab dan yang lainnya akan menyampaikan. Menutup pertemuan ini adik-adikku satu rahasia. Satu rahasia. Kenapa Saudi Arabia kaya raya? Petrodolar. Oke. Sampai rajanya datang ke Indonesia berapa bulan yang lalu, namanya Raja Salman, investasi di negeri ini 360 triliun. Kelebihan uang. Bagaimana Kang Rasid? Di sana ada ATM, automatic teller mesin. Apa ATM-nya? Ka'bah. Ya, maaf. Rezeki devisa terbesar Saudi Arabia bukan minyak adik-adikku. Devisa terbesar adalah umroh dan haji. Maka itu Ka'bah menjadi pusat ATM rezeki untuk Saudi Arabia. Maka Saudi Arabia menjadi kaya raya. Lihat, alamnya minus, tetapi pendapatannya surplus. Madinah alamnya gersang dan panas, tetapi pendapatannya surplus. Lihat negeri ini, lihat Malang, lihat Ciwidey, lihat Bogor, alamnya surplus, tetapi pendapatannya minus. Oke. Negeri ini banyak hutang. Pertanyaannya maaf, kok bisa Kang Rasid sebagaimana supaya alamnya surplus tetapi pendapatannya minus? Lihat Saudi Arabia. Di sana kunci utamanya adalah 4. Kunci utamanya adalah 4. Sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Itu kuncinya. Lihat sholat subuh jam 4, jam 3 sudah penuh di masjid adik-adikku. Zuhur jam 12, jam 11 sudah penuh di masjid. Lihat. Asar jam 4, jam 3 sudah penuh di masjid adik-adikku. Di sana kita nunggu sholat. Tapi kalau di Jakarta, sholat nungguin kita. Sebentar Pak, sebentar jam 1. Tuh. Nah efeknya, walau anna lal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama.
Ketika satu kampung itu, ketika satu lembaga itu, ketika satu kelurahan itu taat kepada Allah, taat sholatnya, taat mengajinya, taat zakatnya, aku bukakan pintu berkah dari langit, dikasih rezeki. Itu terjadi di Ciwidey Bandung. Pimpinan Ki Haji Fuad Afandi, semoga Ustadz Rajab dan Ustadz Imam, kita ada muhibah ke Bandung dan Malang. Di sana kita ada pesantren namanya Al-Ittifaq Ciwidey Bandung. Beliau menegaskan satu aja. Syaratnya sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Pesantren itu sekarang dapat keuntungan per bulan 1,5 miliar per bulan. Dari mana Kang Rasid? Ya, dari mana tuh bisa begitu? Dia mengcopy paste Saudi Arabia. Di pesantren ini yang tadi ilmu diroyah. Di pesantren ini sholat subuh jam 4, jam 3 sudah rapih. Sampai doa begini. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana. Selesaikan deh, agak berat deh. Selesaikan ya. Doa itu jam 3 malam, nunggu subuh. Zuhur jam 12, jam 11 sudah rapi. Dia praktekkan itu seperti Saudi Arabia, dia melaksanakan, kita menunggu sholat di masjid. Efeknya itu pesantren Allah berkahi per bulan 1,5 miliar. Dari mana Kang Rasid? Nggak ada investor, nggak ada donatur. Nggak ada donatur. Beliau menancapkan kepada para santrinya, awas santri-santriku, aku pesan ketika azan berkumandang, engkau sudah di masjid. Bukan sebelum azan sudah dirapi di masjid. Apa efeknya sahabatku, adik-adikku? Pesantren ini punya sawah 10 hektar. Oke, 10 hektar. Besaran Tajkiyah itu Jatimpak juga besar. Di sana cuma 10 hektar. 10 hektar itu oleh kiai dan santri ditanamin 79 jenis palawija, adik-adikku. Stroberi, wortel, kentang, asparagus, cabe, cengek. Ya, cengek. Yang makan apa? Tahu Sumedang pakai cengek, rapih. 79 jenis palawija. Hasilnya itu panen, adik-adikku kemanain? Dicuci, dibarcode, dikirim ke Jakarta. Dijual di Lotemat, Giant, Hero, Carrefour. Dijual Pak. Carrefour itu jual, Carrefour gitu ya. Nah, hasil dari penjualan itu adik-adikku, itu mendapatkan 1,5 miliar. Bisa. Sampai sekarang. Dari mana Kang Rasid kok bisa didapatkan ketika dia sholat di awal waktu berjamaah di masjid? Janji Allah. 2008 kejadian itu hama warang di Ciwidey. Apa adik-adik hama warang itu? Hama warang itu adalah hama yang memakan dedaunan. 3 bulan sawah di Ciwidey di kecamatan itu habis terkena hama. Semua kena hama. Masyarakat tidak makan, masyarakat tidak panen kecuali sawah pesantren tidak kena hama warang. Tidak kena hama warang adik. Bayangkan ini sawah pesantren, ini sawah masyarakat. Pematang sawah yang membedakannya. Menurut logika tinggal loncat itu hama. Betul nggak? Ini tidak loncat. Kenapa? Sebab nih adik-adik itu sawah pesantren. Sawah pesantren. Tidak ada pagar yang tinggi, tidak ada kawat strum, nggak ada. Menurut logika itu hama tinggal loncat, ini tidak Pak. Kata Kiai kumpulin santri, panggil. Tuh nak, itu sawah berkat sholat kalian. Allah protek dari hama nak. Kalau engkau sholat di awal waktu, Allah beri rezeki kita semua. Kata santri anak SMA nih. Kalau anak SMA kan nyeleneh. Ah Pak Kiai, itu sawah tidak kena hama warang karena itu sawah dekat rumah Pak Kiai. Kata anak SMA tukang. Emang kenapa? Kalau Pak Kiai lewat ke masjid digebah pakai tangan, kabur hamanya. Oke, kata Kiai, maaf nak, ragu itu bahaya. Harus yakin di hati. Kata Kiai, nak jangan ragu kepada Allah. Kalau engkau pengen yakin, coba sawah Kiai kan tidak hanya di sini. Ada yang di gunung sana, tengok ke gunung deh. Pergilah dia ke gunung. Tiba di gunung ada sawah pesantren, sama adik-adikku tidak kena hama warang juga.
Padahal jauh dari rumah kiai. Kata santri, astagfirullahaladzim. Kata dia, kok saya tidak yakin kepada Allah ya? Dia taubat Pak. Taubat, akhirnya setelah itu dia yakin, ternyata kalau kita dekat ke atas, itu namanya tazkiyah, dekat ke atas. Ya Allah, aku menanam. Ternyata rumusnya satu, sholat. Orang yang nanam stroberi, orangnya sudah sholat. Yang panen stroberi, orangnya sudah sholat. Yang ngebarcode stroberi, orangnya sudah sholat. Yang nganterin ke Jakarta pakai truk, freezer ya? Frozen gitu ya. Sampai ke Jakarta, orangnya sudah sholat. Yang narik faktur, yang narik bill, orangnya sudah sholat. Ternyata itu sholat berefek. Kalau dia tidak sholat, masih kena hama orang. Ternyata tangan-tangan yang sudah sholat, itu barokah. Jadi sebelum belajar, nih buka, sholat dulu, baru buka ilmu. Sebelum pergi ke kantor, ke sekolah, sholat dulu. Allahumma inna duha duhauka, wal baha bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anjilhu. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit Malang, turunkan. Wa in kana fil ardi fahrijhu, jika rezekiku ada di bumi Malang, keluarkan. Wa in kana mu'siran payasirhu, jika sulit itu rezeki belum di ACC, mudahkan. Wa in kana ba'idan faqaribhu, jika rezekiku ada di Dubai, tarik ke tazkiyah. Allah Pak. Nah, maka punten sekali, inilah kunci utama untuk sukses hidup dunia akhirat. Apa itu? Tazkiyatun nufus. Ya. Semoga itu semua mendapatkan kita di sini. Kang Imam hatur nuhun. Amin. Punten adek saya banyak bicara, semangat di depan bidadari surga ini. Amin. Subhanallah. Harapan bangsa, harapan negara, juga harapan pemuda. Amin. Ya? Semoga melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Sakinah mawaddah rahmah. Hatur nuhun. Amin. Subhanallah. Terima kasih kepada Kang Rosyid. Wah, inilah tandanya orang yang berilmu. Apa tandanya? Waktunya hanya 30 menit tapi ilmunya kalau dijabarkan, apalagi kalau kita renungkan, apalagi kalau kita laksanakan seumur hidup, baru itu terwujud. Amin. Mudah-mudahan kunci-kunci yang sudah diberikan oleh Kang Rosyid, kalian mencatatnya enggak? Mencatat. Kalau saya memang bukan generasi kid now ya. Jadi yang alay-alay itu seperti apa saya mah enggak tahu, apalagi cabe-cabean dikirain teh ngulek cabe gitu. Cabe-cabean itu orang yang suka makan pedas. Saya pikir begitu, ternyata lain ya. Oh beda ya. Oh, itulah memang subhanallah. Kalian hidup untuk generasi yang akan datang. Salah satu pesan dari gubernur DKI, siapa Bang Anies. Jadi kita ini, mohon maaf ini untuk para guru ya, saya juga termasuk. Melihat anak-anak itu adalah melihat seperti sebuah biji yang akan ditanam. Bukan melihat sebuah pohon yang sudah jadi. Tapi terkadang kita ini yang aktif di pendidikan akademis, kita ini ingin supaya biji itu cepat tumbuh. Kita ingin mengharapkan biji itu nanti memiliki batang pohon yang kuat. Kita ingin biji itu nanti menghasilkan buah yang segar dan nikmat. Tapi terkadang kita guru ini lupa. Lupa untuk menyiramnya. Lupa untuk memberikan baja, pupuk, baja itu untuk orang Malaysia disebutnya baja. Saya juga bingung dulu kenapa
pohon dikasih baja, bukannya hancur. Nah, kalau kita pohon dikasih baja, plung baja hancur, nggak akan tumbuh-tumbuh. Tapi di Malaysia pohon dikasih baja itu subur. Ternyata baja itu adalah pupuk. Kita lupa terkadang menyiram. Terkadang kita memindahkan kalau biji tersebut tertutup oleh dinding, kita lupa bahwa biji-bijian itu perlu sinar matahari. Biji-bijian itu perlu air. Biji-bijian itu perlu pupuk. Maka Kang Rosyid mohon doanya. Mudah-mudahan kita yang ada, yang sibuk di dunia pendidikan ini, betul-betul kita bisa menumbuhkan biji-biji yang tidak terlihat menjadi sebuah pohon yang sangat kokoh, yang menghasilkan daun yang rimbun. Semua orang mau untuk berteduh di bawah pohon tersebut, dan semua orang berebut ingin memetik buahnya. Mudah-mudahan tazkiyah ini seperti itu. Ya, dulu mungkin orang tidak mengenal tazkiyah, tapi mungkin 2, 3, 4, 5, 7, 10 tahun yang akan datang, insya Allah orang sudah mulai melihat tazkiyah, dan kemudian kita juga memberikan manfaat yang lebih banyak untuk Indonesia. Hatur nuhun Kang Rosyid, terima kasih atas kedatangannya. Secara pribadi betul, saya mohon maaf karena saya sudah menculik Kang Rosyid. Mohon maaf Ibu Teh Leni, hapunten. Jadi saya menculik suaminya ke tazkiyah ini. Dan terima kasih sudah mengizinkan untuk memberikan ilmu yang sangat-sangat berharga. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bertemu lagi. Kalau rindu Kang Rosyid silahkan buka di YouTube. Ya. Buka YouTube, nggak boleh? Kalau daripada melihat yang tidak-tidak, lebih baik mendengarkan ceramahnya Kang Rosyid. Kalau rindu nanti kita akan datangkan lagi Kang Rosyid ke sini. Amin, mudah-mudahan. Hatur nuhun, terima kasih Kang Rosyid. Mungkin kami banyak sekali kekurangannya dalam menyambut Kang Rosyid di tazkiyah ini. Dan mudah-mudahan Kang Rosyid tidak bosan untuk bisa kembali ke tazkiyah, memberikan ilmunya, meneguhkan hati para santri tazkiyah. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada pesan terakhir Kang Rosyid? Cukup? Silakan, insya Allah kita akan tutup majelis ini dengan doa dan sholawat yang akan dipimpin langsung oleh Kang Rosyid. Silakan Kang. Adek, kita hening sejenak. Mari kita munajat, karena munajat itu bisa mengguncang jagat. Munajat seorang thalabul ilmi tidak ada penghalang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita, semoga beliau sabar dan menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Sehingga terus sabar membimbing kita hingga ke kiamat akhirat kelak. Kita bacakan salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersama-sama Adek. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana
nabi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Al-hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ufawwidu amri. Ya Allah, titip santriwan dan santriwati sekolah Tazkiyah Malang, berikanlah kekuatan hati mereka dan pikiran mereka. Daskan pikirannya, bersihkan hatinya, sehatkan badannya. Jadikan mereka menjadi pemuda-pemuda yang soleh dan solehah. Di pundak mereka lah harapan bangsa ini. Ya Allah, jadikanlah sekolah ini dibimbing oleh para ustadz dan ustazah yang sabar. Membesarkan hati mereka yang bisa mengantarkan kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa ufawwidu amri, titip ya Allah sekolah tazkiyah ini ilallah innallaha basirun bil ibad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wa bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ustadz Imam dan para ustadz yang lainnya, Ustadz Rajab dan para tim. Mohon maaf lahir dan batin yang hilaf dan salah kesalahan rasa. Semoga Allah memaafkannya. Yang benar dari Quran dan Sunnah, semoga kita dikasih kemampuan untuk menjalankannya. Hatur nuhun, jumpa kembali liqa'i fi waqtin akhar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.